Halo Bu Dea dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar apa itu pasar modal. Bersama saya Andrew, Krisando, Santika dan juga Estefania. Berikut adalah beberapa materi yang akan sama-sama kita pelajari. Yang pertama, definisi pasar modal. Yang kedua, pasar primer dan sekunder. Yang ketiga, pelaku pasar modal. Yang keempat, cara kerja pasar modal. Yang kelima, fungsi pasar modal. Yang keenam, lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Dan yang ketujuh, elemen pasar modal. Jadi, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan ruang pribadi dan ruang digital di mana berbagai entitas memperdagangkan berbagai jenis instrumen keuangan. Tempat-tempat ini mungkin termasuk pasar saham, pasar obligasi, dan pasar mata uang dan valuta asing. Sebagian besar pasar terkonsentrasi di pusat keuangan utama seperti New York, London, Singapura, dan Hong Kong. Pasar modal digunakan terutama untuk menjual produk keuangan seperti ekuitas dan surat hutang. Ekuitas adalah saham yang merupakan kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan. Sekuritas hutang seperti obligasi adalah IOU berbunga. Pasar primer dan pasar sekunder. Pasar modal dibagi menjadi dua kategori berbeda, yaitu pasar primer, di mana saham ekuitas baru dan penerbitan obligasi dijual kepada investor. Dan pasar sekunder, yang memperdagangkan sekuritas yang ada. Pasar modal adalah bagian penting dari ekonomi modern yang berfungsi karena dapat memindahkan uang dari orang-orang yang memilikinya kepada mereka yang membutuhkannya untuk penggunaan yang produktif. Apa itu pasar primer? Pasar primer adalah ketika sebuah perusahaan secara publik menjual saham atau obligasi baru untuk pertama kalinya. Seperti dalam penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Itu dilakukan di pasar modal utama. Pasar ini kadang-kadang disebut pasar isu baru. Ketika investor membeli sekuritas di pasar modal utama, perusahaan yang menawarkan sekuritas menyewa perusahaan pinjaman emisi untuk meninjaunya dan membuat prospektus yang menguraikan harga dan rincian lain dari sekuritas yang akan diterbitkan. Semua masalah di pasar perdana tunduk pada regulasi yang ketat. Perusahaan harus mengajukan pernyataan kepada Securities and Exchange Commission atau SEC dan agen sekuritas lainnya dan harus menunggu sampai pengajuan mereka disetujui sebelum mereka dapat go public. Investor kecil seringkali tidak dapat membeli sekuritas di pasar perdana karena perusahaan dan bankir investasinya ingin menjual semua sekuritas yang tersedia dalam waktu singkat untuk memenuhi volume yang dibutuhkan. Dan mereka harus fokus pada pemasaran penjualan kepada investor besar yang dapat membeli lebih banyak sekuritas sekaligus. Memasarkan penjualan kepada investor seringkali dapat mencakup roadshow atau pertunjukan anjing dan kuda poni, di mana para bankir investasi dan pimpinan perusahaan melakukan perjalanan untuk bertemu dengan calon investor dan meyakinkan mereka tentang nilai sekuritas yang diberikan. Selanjutnya, pasar sekunder. Pasar sekunder di sisi lain termasuk tempat-tempat yang diawasi oleh badan pengatur seperti SEC, di mana sekuritas yang diterbitkan sebelumnya diperdagangkan di antara investor. Perusahaan penerbit tidak memiliki bagian di pasar sekunder. Bursa Efek New York (NYSE) dan Nasdaq adalah contoh pasar sekunder. Pasar sekunder memiliki dua kategori yang berbeda, lelang dan pasar dealer. Pasar lelang adalah rumah bagi sistem protes terbuka, di mana pembeli dan penjual berkumpul di satu lokasi dan mengumumkan harga di mana mereka bersedia untuk membeli dan menjual sekuritas mereka. NYSE adalah salah satu contohnya. Namun, di pasar dealer, orang berdagang melalui jaringan elektronik. Sebagian besar investor kecil berdagang melalui pasar dealer. Selanjutnya ialah cara kerja pasar modal. Pasar modal membantu perekonomian dengan menyediakan platform untuk mendapatkan dana untuk operasi bisnis, kegiatan pengembangan, atau peningkatan kekayaan.
Fungsi pasar modal mengikuti teori aliran uang melingkar. Misalnya, perusahaan membutuhkan uang untuk operasi bisnis dan biasanya meminjamnya dari rumah tangga atau individu. Di pasar modal, uang dari investor, individu, atau rumah tangga diinvestasikan dalam saham atau obligasi perusahaan. Sebagai imbalannya, investor mendapatkan keuntungan serta barang dan jasa. Pasar terdiri dari pemasok dan pembeli keuangan, bersama dengan instrumen dan mekanisme perdagangan. Ada juga badan pengatur, bursa saham, pasar ekuitas, pasar uang, pasar opsi, dan lain-lain. Adalah beberapa contoh dari pasar modal. Selanjutnya, pelaku pasar modal. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama, emiten. Perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter. Lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan. Pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, pialang atau broker. Perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal ini memobilisasi tabungan pihak dari uang tunai dan bentuk lain ke pasar keuangan. Dengan demikian, menjembatani kesenjangan antara orang yang menyediakan modal dan orang yang membutuhkan uang. Setiap inisiatif membutuhkan uang tunai untuk terwujud. Pasar keuangan merupakan pusat pembangunan nasional dan ekonomi karena menyediakan sumber dana yang kaya. Misalnya, Bank Dunia bekerja sama dengan pasar modal global untuk memobilisasi dana untuk mencapai tujuannya, seperti pengentasan kemiskinan. Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau IBRD telah membantu lebih dari 70 negara dengan mengumpulkan hampir 1 triliun dolar sejak obligasi pertama pada tahun 1947. Demikian juga, sebuah laporan menyarankan bahwa perusahaan-perusahaan Uni Eropa perlu beralih ke pasar ini untuk mengelola keseimbangan yang rusak akibat pandemi. Lembar sebagai bank saja tidak akan cukup. Bagi peserta, instrumen pertukaran memiliki likuiditas, yaitu mereka dapat dikonversi menjadi kas dan setara kas. Selain itu, perdagangan efek menjadi lebih mudah bagi investor dan perusahaan. Ini membantu meminimalkan biaya transaksi dan informasi. Dengan risiko yang lebih tinggi, investor bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, ada banyak produk untuk mereka yang memiliki selera makan berisiko rendah. Selain itu, ada beberapa manfaat pajak yang diperoleh dari berinvestasi di pasar saham. Biasanya, surat berharga pasar dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank dan lembaga keuangan. Selanjutnya, ada lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga pasar modal tersebut. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Bursa efek saat ini ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007. Yang kedua, Bursa Efek Surabaya menggabung ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.